إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pertemuan kita yang lalu telah saya sebutkan 4 hal penting dalam hidup seseorang, dalam kehidupan seorang hamba. Yaitu pertama adalah iman, yang dia itu diberikan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu. Al-ilmu. Yang ketiga adalah al-amal. Ilmu yang diwujudkan dalam amal perbuatan. Kemudian yang keempat adalah sebagai penyempurna itu semuanya, yaitu dengan istiqamah di atas jalan yang hak, di atas jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kehidupan seorang mukmin dalam dunia ini ketika dia menempuh 4 hal ini, yaitu iman, ilmu dan amal, serta istiqamah sampai akhir hidupnya, yang mana Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda tentang istiqamah ini, bahwa istiqamah adalah itu dari pertama sampai yang terakhir. Dan istiqamah yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri seseorang sampai akhir hidupnya adalah at-tauhid. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, juga Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, dalam kitabnya ya misalnya Ibnul Qayyim Madarijus Salikin, kemudian syarah Aqidah At-Tahawiyah, mereka mengatakan bahwa tauhid itu adalah min awwalihi ila akhirih. Artinya dari permulaan seorang mengenal Islam sampai akhir hidupnya. Ini adalah sesuatu yang harus ada pada seorang hamba. Dia istiqomah. Makanya seorang yang akan memeluk Islam, pertama kali yang diucapkannya adalah kalimat tauhid. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tauhid ini iman pada Allah yang merupakan tauhid al-mursil. Karena di dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini ada 2 macam tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Tauhid yang pertama adalah tauhidul mursil, mentauhidkan yang mengutus Rasul itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika seorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, ini sebagian ulama menyebutkan dengan tauhid al-mursal, mentauhidkan yang diutus oleh Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa beliau ditauhidkan? Dalam hal mengikuti.
dalam mutaba'atul Rasul, dalam al-ittiba', yaitu kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi alaihi wasallam adalah pengikutan yang mutlak sifatnya. Adapun mengikuti yang selainnya itu muqayyad. Kalau yang diikuti atau yang mengajak kita untuk mengikutinya, dia mengajak untuk mengikuti Rasulullah SAW, kita ikuti dia. Tetapi ketika dia mengajak pada yang lainnya, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti orang yang mengajak kita itu tadi. Jadi harus dilihat. Makanya mengikuti Nabi SAW adalah mutlak. Sedangkan mengikuti yang lainnya itu muqayyad, terikat. Kalau dia mengajak kita pada Allah dan Rasulnya, maka kita mengikutinya. Kalau tidak, ya tidak. Kita mengikuti sebatas apa yang dia ajarkan, yaitu kalau mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian di dalam mentauhidkan Allah, yaitu sampai akhir kehidupan seseorang. Tidak ada waktu untuk seseorang dia itu mencela-mencela di dalam tauhidnya. Harus istiqomah. Harus istiqomah. Kalaupun mungkin suatu saat dia menyimpang dari jalan Allah, dari mentauhidkan Allah, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tauhid. Adapun bahwa seorang diharuskan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hidupnya, dia harus istiqamah dalam tauhid. Ada dua hadis yang ingin saya bawakan. Yang pertama ada hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi alaihi wasallam, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannata fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Artinya, apabila seorang ingin supaya dia itu diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika datang kematiannya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan hendaknya ketika dia akan dijemput oleh malakul maut di akhir hidupnya, hendaknya dia tetap berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan baik oleh manusia. Makanya pesan untuk hablum minallah dan hablum minan nas dengan tauhid, amal soleh, dengan tauhid dan bermuamalah baik dengan manusia, ini pesan Islam. Pesan dari Islam sampai akhir kehidupan seseorang. Contohnya lah hadis yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada hadis yang lain. Pesan Nabi SAW ketika bagi seorang hamba agar dia itu tetap menjaga hablum minallah dan hablum minan nas ketika beliau akan meninggal. Apa pesan Nabi SAW? As-salah wa ma malakat aimanukum. Salat dan budak-budak kalian. Pesan terakhir ini dari Nabi alaihissalam kepada umatnya agar seorang hamba tidak meninggalkan solat 5 waktu. Karena ini adalah hablum minallah, yang menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah solat yang 5 waktu ini. Maka beliau menyuruh kita untuk menjaganya, memeliharanya. Jangan sampai menggampangkan masalah solat. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan, wa ma malakat aimanukum, dan jagalah, peliharalah, ya, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ini di dalam ilmu usul fikih, zikrul adna, ya, menyebutkan yang paling rendah, yaitu siapa? Budak. Budak itu manusia diperjualbelikan karena memang ada di saat itu, ya, untuk mengingatkan kita kepada yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi? Ya, ada orang tua kita, ada kerabat kita, ayah dan ibu kita, sesama kaum muslimin yang lainnya.
Tapi beliau menyebutkan di situ dan budak-budak kalian. Nah, kalau kepada budak-budak kalian, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik pada mereka, menjaga hak-hak mereka, apalagi dengan yang lainnya. Itu hikmahnya. Penyebutan yang paling rendah untuk mengingatkan yang lebih dari itu. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW riwayat Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya tentang pesan beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Kemudian beliau memesan pada kaum muslimin ketika menghadapi saudaranya yang dalam keadaan sakaratul maut. Apa pesan beliau? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka tauhid dari permulaan sampai akhir harus seorang berupaya untuk istiqamah, ya, sampai akhir dari kehidupannya di dunia ini. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit yang parah, beliau itu didatangi oleh syaitan. Kisah ini dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala dalam Syiar A'lamin Nubala. Imam Ahmad dalam sakaratul maut diingatkan oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad, ya abati, qul la ilaha illallah. Wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la ba'd. Tidak. Belum. Ya abati, qul la ilaha illallah. La ba'd. Itu ucapannya. Sang anak terheran-heran. Ayahnya disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan tidak, nanti, tidak, belum. Ketika Imam Ahmad sadar dari mabuk kematian, karena sakaratul maut apa sih artinya? Mabuk kematian. Jadi orang kalau mau meninggal itu ada mabuknya. Yani kadang-kadang hilang kesadarannya, muncul kesadarannya, itu maksudnya. Ya. Ketika Imam Ahmad sadar dari mabuk kematiannya, dari sakaratul mautnya, ditanya oleh anaknya, ya abati madza qulta? Wahai ayahku, apa yang engkau katakan? Ketika saya mengatakan pada engkau qul la ilaha illallah, engkau mengatakan la ba'd. Tidak, nanti, tidak, belum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, tidakkah engkau melihat syaitan berada depanku? Dia mengatakan kepada aku, ya Ahmad najauta minni. Wahai Ahmad bin Hanbal, engkau telah selamat dari aku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, aku belum selamat dari engkau. Jadi jawaban Imam Ahmad ini kepada syaitan. Ini artinya bahwa manusia diuji oleh Allah Ta'ala sampai dalam keadaan akhir hidupnya syaitan tetap datang. Bagaimana untuk menjerumuskan seorang hamba kepada kekufuran. Nah, Imam Ahmad tak bisa dilakukan seperti itu oleh syaitan. Makanya paling tidak yang diinginkan oleh syaitan adalah supaya Imam Ahmad itu apa? Ujub dengan dirinya, kagum dengan dirinya, ya. Ya Ahmad, najauta minni, engkau telah selamat dari aku. Tapi Imam Ahmad bukan orang yang jahil, beliau seorang alim. Maka beliau menjawab, tidak, aku belum selamat dari engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa akidah tauhid harus betul-betul dipelihara oleh seorang hamba. Baik. Kemudian ketika kita beramal dan kita diperintahkan untuk istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita, tujuan seorang mukmin adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi cita-cita seorang mukmin. Makanya jangan kita mencari ridhonya manusia. Ya. Ridho manusia sesuatu angan-angan yang
tidak bakal tercapai. Karena manusia akan selalu mengkritik kita, apapun yang kita lakukan. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan mencari ridhonya manusia, tapi mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quranul Karim ayat ke-72 dari surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waridwanum minallahi akbar. Dan mendapat keridhaan dari Allah, itulah cita-cita, itulah yang terbesar dari apa yang diperoleh oleh seorang mukmin. Namun ridho Allah itu tidak dengan serta-merta seorang mendapatkannya. Ada sebab-sebabnya. Telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita ini mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seorang hamba mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama hendaknya dia ridho kepada apa yang telah diridhoi oleh Allah ta'ala. Pertama apa? Ridho kepada suatu yang telah diridhoi oleh Allah ta'ala. Apa yang telah diridhoi oleh Allah azza wa jalla? Yaitu Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, di hari Arafah, ketika haji wada, di hari Jumat, beliau wukuf di Arafah, Allah turunkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kita harus ridha kepada Islam. Islam apa yang kita ridha? Islam sementara atau Islam Nusantara? Islam yang harus kita ridha, Islam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ridha. Jadi yang pertama adalah seorang hamba meridhai apa yang telah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima di hari kiamat kelak. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mencari selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, maka barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang pertama. Yang kedua, agar seorang hamba mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hendaknya dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah ridho apabila kita bersyukur pada Allah, dan Allah murka kepada kita kalau kita kufur kepada Allah dan berbagai nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat itu pada kalian. Namun apabila kalian kufur kepada nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kemudian disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum.
jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya, yang tidak memerlukan kamu sekalian. Allah tidak butuh pada kita. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, kalian tidak beriman, kalian tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguhnya Allah ghaniyun Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan kamu sekalian. Kemudian kata Allah Ta'ala, lanjutan ayat ini, wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kekufuran itu bagi hamba-hambanya. Nah, orang yang kufur tidak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Ini yang menjadi dalil. Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Saya pernah bertemu dengan seorang, umurnya sudah 95 tahun. Orangnya tinggal di Singapura. Kadang-kadang datang ke Indonesia. Saya tanya, Pak, Masya Allah Bapak diberikan, masih sehat orangnya, 95 tahun. Masya Allah, apa resepnya Pak? Satu ayat dibaca, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Itu jawabannya, simple. Tidak pakai macam-macam. Kalau kamu bersyukur, aku menambah kalian, ya, nikmatku. Kalau kamu kufur, aku tidak, aku akan menyiksa kalian. Itu ayat yang dibawakan, tanpa komentar yang panjang lebar. Begini resepnya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Satu ayat, subhanallah, sangat sederhana. Ini contoh. Jadi intinya bahwa seorang ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan jangan kufur dengan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Para ulama menyebutkan ada 3 cara. 3 hal dengannya seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-iqraru bil qalb. Seorang harus mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat yang ada padanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semuanya dari Allah. Jadi ini mensyukur, yang bersyukur pada Allah Ta'ala pertama dengan mengakui dalam hati kita, al-iqrar bil qalb, bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bil lisan, dengan ucapan lisan. Dan mensyukuri Allah, alhamdulillah, syukurillah, ya, dan yang lainnya, ucapan-ucapan yang bersifat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Ucapkanlah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala adalah dengan seluruh anggota badan ini, dengan al-amalus soleh. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika beliau mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan pada beliau dan kepada ayahnya Daud alaihissalam, beliau berkata dalam doanya, dan ini seyogianya kita pun demikian, sering baca doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, berikanlah aku dorongan, berikanlah aku kekuatan, an ashkura ni'matak, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, alayya, yang kau anugerahkan pada aku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan berikanlah aku kekuatan untuk aku senantiasa mengerjakan amal soleh.
Jadi amal soleh itu adalah salah satu cara dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia senantiasa membaca zikir pagi dan petang, yang di situ ada kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabban, kata Nabi alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Dalam riwayat yang lain dari salah seorang khadim Rasulullah SAW, salah seorang pelayan Nabi alaihissalam, kata Nabi alaihissalam, man qala, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, hina yumsi thalathan, ketika di sore hari 3 kali, wa hina yusbihu thalathan, dan di pagi hari 3 kali, kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah, maka merupakan hak Allah untuk meridhoi hamba itu di hari kiamat kelak. Tidak sulit, cuma kadang-kadang malas ya, atau lupa. Iya, ayo biasakan zikir pagi petang, baca zikir ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya seorang mewujudkan, ini sudah pada yang pertama tadi, yaitu tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Apakah itu? Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridho pada kalian 3 perkara, dan Allah benci dari kalian 3 perkara. Apa yang Allah ridhoi? Fayarda lakum an ta'budu, Allah ridho pada kalian jika kalian beribadah menyembah Allah semata, wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, Quran dan sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salaf. Yang ketiga adalah wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini penyakit cerai-berai itu. Seorang teman, satu akidah, satu manhaj, ya, tapi hatinya tidak menyatu. Iya, hati-hati loh, syaitan itu ingin memecah belah kita. Kadang-kadang hal-hal yang sepele, yang tidak ada artinya, menjadi apa? Hati itu ibarat minyak dan air. Hati seorang dan saudaranya, kalau ketemu tidak bisa, paling assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi hatinya tidak bisa nyatu. Jangan. Wallah, Allah telah memberikan kepada kita apa? Satu nikmat yang luar biasa, yang semestinya justru dengan nikmat ukhuwah imaniyah, manhajiyah, salafiyah ini harus lebih erat hubungan kita. Seorang mencintai saudaranya, suatu kebaikan, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Semestinya begitu. Bukan saling membalik belakang. Ketemu, waduh, fulan datang lagi orang ini. Loh, ini realita loh ini. Ini bukan dongeng loh. Iya. Syaitan masuk di kalangan salafiyin dari hati mereka.
Dia berusaha untuk menjadikan syirik, ya agak sulit. Ya karena pelajarannya tauhid terus. Ya akidah tauhid. Ibadah aja Masya Allah ikut sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ngajari bid'ah pun, ya wah ini berat juga ini. Nah, pintu masuknya ini hati ini. Dibuat kita saling jauh. Ya, maka hati-hati. Kalau ada bisikan-bisikan itu segera ta'awud minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian melihat saudaramu ada hati untuk berpaling darinya, jangan diikuti bisikan itu. Datangi saudaramu, assalamualaikum, kaifa haluka, gimana kabar antum, sehat walafiat, gitu. Jangan diikuti syaitonnya. Ayo fulan datang, ayo segera nyingkir dari sini. Diikuti syaitonnya, ya, nyingkir, pura-pura sibuk, ya. Jangan dilawan, harus dilawan. Bisikan yang menyuruh kita untuk sesuatu yang negatif kepada saudara kita robah menjadi positif. Kalau tidak, akannya tetap seperti itu, dan dia akan senang syaitan itu, tertawa dia. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, wasiat Nabi sallam, ya, kita diridhai oleh Allah dalam 3 hal, yaitu beribadah mentauhidkan Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua adalah i'tisam bi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, i'tisam bi hablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kemudian yang ketiga adalah ya jangan bercerai-berai. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, wa yakrahu lakum, dan Allah benci pada kalian 3 hal. Qila wa qala. Baru dengar satu berita, informasi, belum cross check benar atau tidak, langsung disebarkan. Ya. Jadi masalah hoax ini sudah dari zaman Nabi, cuma alat ini baru ditemukan sekarang ini. Ya. Iya. Kadang-kadang begitu, ada berita langsung disebarkan. Ya. Perdana Menteri Israel Sharon keluar ulat dari matanya. Dapat enggak itu? Iya. Ternyata hoax. Katanya orang India yang sakit, kalau sampai berulat matanya. Subhanallah, makanya alangkah cepatnya berita-berita itu disebarkan. Belum kita tahu apa benar atau tidak berita ini. Makanya hati-hati. Semua yang kita sebarkan ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gampangkan. Terkadang ada hal-hal yang sampai pada kita cukup sampai kita saja. Ya. Karena kalau kita sebarkan pun akan diikuti, didengar oleh orang, dan sekian banyak manusia mendengarkan. Kita pun akan menjadi salah satu yang berandil kebohongan, hoax, atau menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu hati-hati betul. Hati-hati, termasuk lawak-lawak. Anda menyebarkan lawak dalam 2 menit kepada orang lain, orang itu menyebarkan lagi kepada yang lainnya. Berarti kita ini mengambil waktu mereka 2 menit setiap orang untuk lawak ini. Hati-hati. Wallahi tanggung jawab kita menyebarkan ini. Kalau baik insya Allah jadi amal jariah. Tetapi kalau buruk, tak gampang untuk narik lagi. Afwan ya akhi, itu salah, itu keliru. Maaf, sudah terlambat. Sudah tersebar di tempat-tempat yang banyak. Maka qila wa qala sudah diingatkan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu, ya, tentang tidak bolehnya menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Qila wa qala. Kemudian yang kedua, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, wa kathratas su'al, banyak bertanya yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta, menghambur-hambur dengan harta. Ini termasuk yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, agar seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wajib dan harus, yaitu mengikuti ittiba manhajis salafis salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu metodenya mereka dalam beragama, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dzalika al-fawzul azim. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini Allah menyebutkan dua generasi. Dalam ayat ini, ayat ke-10 surat Taubah, Allah menyebut berapa? Dua generasi, sahabat dan tabi'in. Ya, minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum. Ini muhajirin dan ansar satu generasi. Walladzina tabauhum generasi yang berikutnya tabi'in. Sedangkan di hadis Nabi sallallahu menyebut tiga generasi. Khairun nasi qarni, yaitu para sahabat, thumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka tabi'in, thumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka yaitu sesudah tabi'in, yaitu para tabi'ut tabi'in. Jadi Al-Qur'an menyebutkan dua generasi, hadis menyebutkan tiga generasi. Inilah yang disebut dengan Al-Qurunut Thalatha Al-Mufaddalah, tiga generasi pertama yang memiliki keutamaan. Dan semua ulama Islam, baik imam-imam mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama hadis, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, semua mereka ini hidup pada 3 abad pertama dari umat ini. Mereka itu para ulama-ulama kaum muslimin. Nah, ini yang pantas diikuti, jejak mereka. Maka mengikuti manhajus salaf ini adalah sebagai salah satu sebab, bahkan sebab yang utama di dalam mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mereka itu adalah manhaj yang wasat, ya, manhaj yang menengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi i'tidal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Itu para sahabat pertama kali. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang menengah, agar kalian nanti menjadi saksi di hadapan Allah terhadap umat-umat yang lainnya. Dan Rasulullah akan menjadi saksi bagi kalian. Itu Islamin, umat Islam. Kemudian yang paling wasat, menengah dari semua firqah-firqah yang ada dalam Islam ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang paling wasat, menengah dalam akidah mereka, ya, dalam masalah-masalah mereka, masalah sahabat, masalah Ahlul Bait, keluarga Nabi, semua mereka itu wasat, di tengah. Antara Rafidhah dengan Nasibah, antara Qadariyah dengan Murji'ah dan seterusnya. Ahlussunnah yang menengah, yaitu manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Silakan muadzin. Seperti tadi malam, ya. Apa? Cepatan. Belum masuk. Baik. Kalau memang belum. Apa? Belum masuk. Sudah. Biar adzan dulu.